Allah Sayyidana Muhammadan ana khairan jazallah Sayyidana Muhammadan ana ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail atadruna mal ghibah ila akhiril hadis wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat sahibatul bait Ibu Rukmini, yang terhormat Ibu Listaya hadir? Hadir. Ibu Erni Liasari hadir. Hadiroh. Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua hidup kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa sih ghibah? Ghibah itu apa ya? Ngerumpi, ngupok. Api saya ngupok. Iya. Itu tempat kasur jemur. Dari zaman Rasul itu sudah ada yang namanya ngupok, itu sudah ada. Sampai Rasul itu bertanya dengan para sahabatnya, ya sahabatku, atadruna mal ghibah. Hai sahabatku semua, tahu nggak kalian apa sih sebenarnya ghibah? Ghibah itu apa sih? Ngupok itu apa sih? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi sahabat ketika itu ditanya Rasul nggak ngerti apa sebenarnya ghibah, meskipun mereka sudah melakukan. Jadi dikembalikan sama Rasul bahwa Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Apa jawab Rasul? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Yang namanya ngupok itu adalah membicarakan seseorang yang seseorang itu ketika mendengar pembicaraan kita ini nggak seneng. Gitu loh, nggak seneng karena mungkin yang diomongkan kejelekannya, walaupun mungkin juga ada ada. Itu namanya ngupok. Lalu ada sahabat, satu sahabat nanya, ya Rasul, kalau yang saya omongkan ini memang ada pada dia, bagaimana ya Rasul? Aku cerita dia gendut, memang dia gendut. Misal nih, jangankan kok wong ki sing apa ya Bu ya, ngupok ya Bu, kok ngomong langsung lho ya ra penak. Wong lemut diomongne lemu lho ya mo. Kok lemu men to? Bisa nesu apa ora? Nesu. Wong kuru kayak balung tok misal. Dia enggak seneng. Gur apel iki lho sing seneng lek diomongne. Beh, nak cantik nian kau dek. Baru seneng. Wong hitam diomongkan hitam, marah enggak? Marah. Enggak galak, coba beh adik ini cantik nian putih hari ini. Oh, seneng dia. Hari ini besok enggak tahu. Jadi ibu, sesuatu yang diomongkan nggak usah diomongkan. Yang gendut ya biarlah gendut. Kamu itu jerawatnya banyak banget. Ya memang banyak, tapi jangan omongkan. Itu loh. Itu namanya ngupok. Jadi itu Bu ya. Nah, lalu kemudian Rasul ngomong, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau engkau omongkan saudaramu meskipun itu ada pada dirinya, itu yang disebut ngupok. Kita ngomongkan saudara kita, oh dia itu jelek, itu ngupok namanya.
Kenapa? Kalau kedengaran orangnya dia bima yakrohu, dia akan benci. Orang sombong dirasain sombong, marah nggak kalau denger? Ya marah, nggak usah diomongin. Orangnya pelit, nggak usah diomongin, biarlah. Iya, tegur. Kau jangan pelit, bisa. Itu. Bahkan rahasia apapun, ketika rahasia itu bukan rahasia umum, jangan diomongkan, Ibu. Mungkin pernah saya sampaikan, ketika jenengan buka jendela belakang, tahu-tahu ada laki-laki itu masuk dari jendela orang, misal tuh selingkuh, kira-kira begitu. Nggak usah diceritakan kalau yang tahu hanya jenengan. Ayo, ini enggak rahasia umum, jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong. Sak dusun jangan ngomong-ngomong. Oh. Nanti jangan ngomong-ngomong lagi, jangan ngomong-ngomong, ini rahasia aja, off the record. Off the recordnya berpanjangan. Itu namanya ngupok. Itu namanya. Nah itu jadi ingkana fihi ma taqulu, kata Rasul, jika memang yang engkau ucapkan itu ada padanya, itu yang disebut ngupok. Wa in lam yakun ma taqul, kalau yang engkau omongkan itu tidak ada pada dirinya, faqad bahat tahu, engkau telah melakukan buhtan. Apa buhtan? Menuduh tanpa bukti. Itu sama dengan fitnah, bukan ngupok lagi. Jadi kalau kita ngomongkan orang yang ketika omongan itu kedengaran sama yang kita omongin, itu dia benci, itu disebut ngupok. Kalau sampai jenengan ngomongin orang di belakang orangnya, padahal orang itu nggak punya sesuatu yang engkau omongkan, itu namanya fitnah. Lebih kejam dari ngupok. Itu loh Bu. Jadi itu yang namanya ngupok, Masya Allah. Dan kadang-kadang satu sama yang lain nggak akur, itu gara-gara banyak ngupok. Ini hati, rasan-rasan itu hati-hati. Bagaimana? Memang ada tingkatannya, Ibu. Kalau memang dia orang fasik, orang yang nakal, kita masih dalam ditoleransi menceritakan kejelekannya, tapi dengan niat agar kita nggak ikut. Misal kita punya tetangga jauh lah, dia itu memang maaf sekali, maaf Tok Mis, tahu Tok Mis? Apa Tok Mis? Oh. Nggak ngerti bathuk klemis, paham maksudnya? Nggak ngerti bathuk klemis. Ki wong lanang mata keranjang lah, kira-kira gitu. Tok Mis namanya. Jadi kita ceritakan, oh itu tuh di sana ada laki-laki Tok Mis ya. Kalau kamu ketemu dia nggak usah senyum-senyum, misal nih. Itu nggak apa-apa, itu bukan ngupok itu. Itu berarti apa? Antisipasi agar kita nggak kena dia gitu loh. Agar kita nggak sampai tergelincir oleh dia, nggak sampai kena rayuan dia, misal nih. Itu bukan ngupok namanya, memberitahu seperti itu. Tapi kalau yang diupokkan itu seorang yang memang dia terpandang, misal nih seorang guru ngaji, seorang tokoh masyarakat yang sebenarnya dia itu nggak punya, apalagi nggak punya, yang diupokkan, itu dosanya berlipat ganda dibandingkan dengan ngupok orang yang fasik. Seperti itu. Maka sampai Rasul itu menggarisbawahi, Ibu, di dalam riwayat Tabrani, Rasul bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina, bahwa ghibah itu, bahwa ngupok itu lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan dengan zina. Bayangkan tuh, lebih hebat. Ya kalau gitu zina aja, bukan begitu maksudnya. Bukan kemudian zina lebih baik daripada ngupok, bukan. Dengarkan dulu, hadisnya ini belum selesai. Qala, ada sahabat yang nanya, kaifa ya Rasul, kok bisa begitu ya Rasul? Kami taunya zina itu nggak terbantahkan dosanya, kok bisa melebihi, dia kalah dengan ngupok. Katanya begitu, sahabat ngomong nih. Lalu Rasul menjawab,
ar-rajulu yazni yatubu wa yatubullah alaihi. Seandainya ada seorang laki-laki berzina kemudian dia bertobat dan Allah terima tobatnya, selesai. Sampai di situ, Bu. Nggak ada lanjutannya. Tapi fa inna sahibal ghibah, tetapi seorang yang menggibah la yughfaru dzunubuhu, dosanya belum diampuni hatta yaghfira lahu sahibu, sampai dia diampuni oleh yang digibai. Bayangkan tuh. Kalau zina, maling, begitu tobat selesai nggak? Selesai. Tapi kalau ghibah belum selesai, Bu. Sebelum yang digibai, jenengan minta maaf dan dia memaafkan. Berat, Ibu. Ghibah itu. Ngupok tadi itu, nah. Tapi kalau kita sudah minta maaf, ya selesai. Tapi biasanya yang ngupok ini malu meminta maaf. Gengsi, merasa nggak salah, merasa biasa saja. Dianggapnya kenapa? Mulutnya nggak bertulang, lidahnya nggak bertulang, ngomong saenake udele dewe. Jadi ngomong itu di sharing dulu, di pilah-pilah, kira-kira ini jadi bahaya enggak, kira-kira jadi masalah enggak gitu loh. Nah, jadi seperti itu, Bu. Bener. Apa yang dikatakan Linda itu benar, ustazah ini berarti. Jadi Ibu, ini ya Bu ya, dalam hadis begini, ketika orang tobat dari ghibah, jenengan sudah tobat nggak menggibah lagi, itu orang terakhir masuk surga. Orang mati belum dia tobat dari ghibahnya, maka dia orang yang pertama masuk neraka. Dan nanti Ibu dalam hisab itu, orang yang dighibahi akan menuntut orang yang menggibah. Kalau kemudian tuntutan itu dia punya amal, maka amalnya akan diambil oleh orang yang dihibahi. Kok amalnya habis belum selesai, lalu kemudian apa? Dosa orang yang dighibahi itu akan ditimpakan kepada yang menggibahi. Maka sebenarnya dighibahi itu enak, sebenarnya enak. Kita yang dirasain itu enak, dosanya habis gitu loh. Tapi nggak usah ngomong lagi yang dighibahi, udah. Kalau perlu ketika dia ngomong nggak usah lagi, nggak usah diteruskan ngomong, biarkan dia ngomong sendiri. Kalau perlu kita pergi, jangan didengarkan. Yang denger sama. Ayo, yang denger sama. Jadi Ibu ya, ghibah itu sepele. Apalagi kalau sudah besti-bestian, sudah. Yang diomongin ya yang dighibah itu. Bestian. Masya Allah. Apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan kebaikan anak kita boleh. Ceritakan anak tetangga. Kalau saya sama Umi itu mau tidur ngeritain anak tetangga itulah. Abel yang saya ceritain mau sebelum tidur ngomongin Abel, ngomongin Eci itu. Begitu aja. Ngomongin utang itu. Ada yang bertanya Ibu? Kan yang lain-lain.